nasdaqir wa salam falam sagir wa kabir inna Allah darajatihi fil jannah barakatihi wa sirran wa nawarin wa hati fid dunya wa dinil akhir al-fatiha a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin Jami abaina wa hadina zadina jadadina asuna faran sahira wa bina dagara wa sana Al-Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya hadi ya rasyid ya wal khafiyati alam al ya rabbal alamin sallallahu alaihi wasallam subhanaka la ilma lana illa 'allamtana wa nasta'inu Allah nawwir qulubana bi nuri hidayatika wa nawwir al-ardha syarri rahman wa ta'ala wa ta'ala rabbi zidni ilman Allahumma sahhil wa kullaha Allahumma sahhil wa nawwir qulubana Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli subhanaka la ilma lana illa 'allamtana wa waffaqna fil 'arifina janna khalidan wa tahna fil 'arifina khalidan Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Abul Qasim dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law anna imra'an ittala 'alaika bi ghairi idnin fahadhaftahu bihasatin fafaqata 'ainahu lam yakun 'alaika junahun. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala dawuh Abu Hurairah qala Abul Qasim dawuh sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam law anna mar'an kok lamono satune ana wong siji atau seseorang ittalaah kang bahasa aslinya ngintip-ngintip alaikah ing atase sira bi ghairi idnin kelawan tanpa izin. Namanya ngintip ya tetap tanpa izin nggih. Fa hadzaftahu moko balang sirahu ing imra'an bihasatin kelawan kerikil. Fa faqata moko nyublaaken, artinya kerikil tadi kena ke mata sampai biji matanya ini lepas. Fa faqata moko nyublaaken sira ainahu ing mripate imra'an seseorang itu tadi. Lam yakun moko ora ana alaika ing atase sira junahun apa dosa. Muttafaqun alaih. Wa fi lafdhin zilafat li Ahmad kata Ahmad wa Nasa'i wa Nasa'i wa sahalannya kan hadis wa Nasa'i wa sahalannya kan hadis Hibban maka dawuhnya fala diyatah makarana diyat iku maujud lahu kadwe wong wala qisas la qisas iku maujud. Jadi begini dawuhnya Nabi, lau anna mra'an ittala 'alaika, jikalau ada orang masuk ke rumahmu. Ini lebih mendalam lagi. Kalau cuma nginceng mungkin ya enggak seberapa. Tapi kalau sudah masuk ke rumahmu bi ghairi idznin, dengan tanpa izin, kemudian ketemu oleh jenengan si pemilik rumah, fahadzaftahu bihasatin, dilempar dengan batu. Kalau di sini mungkin ditepel nih. Ditepel, jebret, kena ke matanya kok lepas biji matanya. Artinya mencederai mata.
Maka bagaimana dawuhnya Nabi, lam yakun alaika junahun, maka itu tidak dosa. Nah, tidak dosa di sini memberikan penjelasan bahwasanya umpamanya si yang masuk ke rumah tadi ini mau berontak, artinya mau menuntut, kita tidak wajib mengganti, mencederai mata karena kita membela rumah kita yang mau dimasuki itu tadi, sesuai dengan hadis yang awal kemarin, yang membela diri kemudian kita mati maka matinya mati syahid. Lah ini belum sampai mati tapi sudah mencederai pada yang masuk ke rumah tanpa izin itu tadi. Artinya ketika ada maling kemudian kita pentung, maka fala junaha alaika, maka tidak dosa namanya. Orang kalau berniat baik pasti mendatangi kita ini dengan izin. Kalau mendatangi rumah kita tanpa izin, ini sudah ada timbul tanda tanya besar. Mau apa dia? Wong ada rumah, ada orangnya, tuan rumahnya ya ono, keluarganya ya sik jangkep. Ketika dia masuk, kenapa kok harus tanpa izin? Nah, kalau orang muslim kan jangankan masuk ke rumah, bertemu saja sudah dianjurkan untuk mengucapkan salam. Bertemu, assalamualaikum. Bertemu, assalamualaikum. Dulu pernah ya di sekitar pondok di Sidogiri itu ada seorang yang terkenal namanya Ustadz Syafi'i. Dia terkenalnya Ustadz Syafi'i assalamualaikum. Karena dia naik sepeda terus tiap pagi. Ketemu siapa saja, assalamualaikum. Jalan. Ketemu lagi, assalamualaikum. Dia tidak peduli kenal atau tidak. Assalamualaikum. Maka terkenal masyhur dengan nama Ustadz Syafi'i assalamualaikum. Hanya gara-gara perbuatan yang demikian. Dia tidak peduli, beliau sudah wafat ya. Nah, dijawab atau tidak, pokoknya jalan naik sepeda unton itu pun. Pagi pasti keluar. Assalamualaikum, ketemu. Ada santri salepan sama santri lewat. Assalamualaikum. Nah, akhirnya terkenal Ustadz Syafi'i assalamualaikum. Nah, ketika beliau ini wafat, maka timbul tanya semua, nang di Pak Syafi'i assalamualaikum udah tahu ketok. Oh sakit. Ketika sembuh keluar lagi assalamualaikum lagi, sampai beliau ini wafat. Di batu nisannya dia ada Syafi'i, bawahnya assalamualaikum, tulisannya begitu. Nah, ini hanya hal-hal sepele, tapi karena selalu mendoakan kepada orang, maka beliau ini dikenal dengan orang yang baik. Dan insya Allah matinya beliau husnul khotimah dalam keadaan sakit agak lama. Kalau ceritanya itu Ustadz Syafi'i ini bapaknya almarhum bapak saya ketika mondok dulu. Jadi ketika mondok bapak saya ini sering ke rumahnya Ustadz Syafi'i karena rumahnya dekat dari pondok Sidogiri. Jadi ketika punya apa namanya santri ke tetangga itu kan biasa butuh dapat kopi, dapat apa kan nonggo ngoten. Nah, ini terkenal. Sampai sama kiai, sama almarhum kiai ini sering diajak. Ayo melok, engkau kepethuk wong, assalamualaikum yo. Kiai. Berangkat sama kiai. Jadi setiap ketemu orang assalamualaikum, assalamualaikum terus begitu. Nah, maka ketika kita bertemu dengan orang yang demikian, kita kan wajib hukumnya menjawab salamnya orang. Sebagaimana kita menjawab orang yang wahing gitu. Bersin-bersin gitu. Hasin. Alhamdulillah. Nah, maka yang mendengar menjawab yarhamukallah. Nah, yang bersin tadi ditambah lagi yahdikumullah. Yang mendengar lagi wa yuslihu balakum, sautan. Tapi sautan begini ini bukan seperti lomba burung nih. Ini sautan untuk saling mendoakan. Itulah Islam. Jadi dengan bertemu kelihatan tetangganya, kelihatan saudaranya ini senang, maka ya kita juga harus senang juga. Walhamdulillah seiso pedo. Nah, kalau kita kemudian biasa kumpul terus kemudian kurang satu, pasti timbul tanya, kemana si A itu kok tidak ada? Wong biasa sholat subuh berjamaah sekarang kok nggak ada. Semoga dia sehat. Pasti kita
akan mendoakan demikian. Nah, kalau sampai ada orang masuk ke rumah kita tanpa izin, nah kembali ke hadis lagi, ya kita harus siap-siap. Mau apa tujuannya dia datang? Apa mau minta makan, apa mau minta minum, atau ada tujuan yang lain? Maka ketika ketemu ini pasti bingung. Seperti ya, gampangnya ketika misalnya kita berjamaah terus tiba-tiba kita ngentut, pasti kita bingung tuh, mantar gono sing krungu ae. Nah, sama dengan begitu. Nah, ini bingung ketika dia ditemukan dalam keadaan posisi yang salah. Karena jelas-jelas ketika ada orang masuk ke rumah kita tanpa izin, ini pasti posisinya salah. Jangankan sampai masuk ke rumah, masuk dari pagar saja kita sudah timbul tanya. Nah, sekarang kan banyak jasa kurir itu kan. Kurir enggak usah salam, paket langsung begitu kan. Paket datang. Kita yang punya paket pasti akan, oh iya barang kuis teko. Pasti akan begitu. Tapi kalau tanpa uluk salam, kita timbul tanya, mau apa? Pernah saya mergoki waktu itu, ya maaf ini cerita, mau ambil sepeda saya. Sepeda saya kan taruh di luar, sepeda ontel, saya parkir, saya taruh di tembok, tidak diangkat ya. Lah kok jam 3 saya bangun, orang ini sudah nuntun sepeda saya. Saya tanya, Pak, mau dibawa kemana itu? Itu saya tanya, Pak, kata ke mana diku? Bingung dia. Orang mana sampean? Tak tanya gitu karena ini jelas bukan tetangga saya, karena saya tahu orang mana sampean. Dia bingung, enggak jawab. Ya sudah saya biarkan. Akhirnya dia jalan, ada santri yang bangun, coba tutno itu. Ternyata dia lari. Sampai ke jalan raya utara dia hilang. Enggak tahu entah orang mana itu kok senang ke sepeda saya, enggak tahu. Ya alhamdulillah enggak sampai hilang. Ya itu bingung. Sudah dipegang, sudah diturunkan, sepeda kan di atas ini. Sudah diturunkan, seret mungkin jalan berapa langkah, loh kok Allah bangunkan saya, kok keluar saya waktu itu. Ya begini, Ramadan begini, santri sudah pulang, memang tinggal sepi ya, tinggal anak-anak itu tinggal 2 orang mungkin yang tidak pulang. Loh kok dilalah bangun sebelum waktunya bangun. Ya alhamdulillah selamat. Ya itu dia bingung. Akhirnya saya ngomong ketika besoknya ketika taraweh, ngomong ke tetangga, ada orang begini-begini. Akhirnya ya dijaga akhirnya. Alhamdulillah masih diberi selamat. Nah, ini dawuhnya Nabi, kalau ada orang yang begitu itu ya wis kita boleh ambil tindakan. Mau dibagaimanakan? Ya kalau pakai tepel ya monggo. Yang jelas yang bagaimana bisa memberikan efek jera. Ya kalau dipentung ya pentung sikile lah, biar cedera. Lalu laporkan, jangan pentung kemudian manggil tetangga, ayo dibakar, ya jangan. Islam tidak mengajarkan begitu. Kita punya pemerintah, kita punya aparat. Ya kita serahkan, ada Pak RT, serahkan ke Pak RT, ada Pak RW, serahkan ke siapa yang terdekat. Nah, yang banyak kan tidak ya. Ketika mendapati hal demikian dia bangga. Ayo wis sikat. Kepu sampai aduh kasihan, Pak. Untuk itu urusannya Pak Guntur ini sudah. Kasihkan Pak Guntur sudah. Mau dibagaimanakan Pak Guntur sudah punya prosedurnya, sudah punya cara. Biasanya kan dibawa ke polisi, nanti di polisi biar dia yang proses. Karena pernah saya pas anak saya sakit itu bersebelahan dengan polisi yang sedang interogasi. Aduh, parah Pak. Ada maling, kebetulan tempat interogasinya bersebelahan dengan kamar anak saya dirawat.
gebuk, ayo ngaku, aduh, pukul lagi, terus begitu, gak selesai, karena gak ngaku. Coba dia ngaku mungkin selesai. Kasihan. Setelah saya tanya, ternyata dia habis nyuri motor, ketangkap. Ya untungnya ketangkapnya itu gak seberapa babak belur lah, masih bisa jalan, tapi sudah pincang wis disangoni kali polisi nih. Ya mungkin karena dia berontak. Nah, hal-hal yang demikian ini mari kita jaga bersama. Bagaimana situasi yang kondusif ini kita pertahankan. Apalagi di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan ini kan kita harus saling mengasihi, karena di bulan Ramadan ini adalah bulan yang spesial. Pintu taubat terbuka lebar-lebar, pintu surga ini dibuka lebar-lebar, setan dibelenggu, kemudian pintu neraka ditutup. Nah, kalau sudah begini kita kan, kenapa kita gak masuk ke pintu surga itu saja? Sudah jelas-jelas pintu neraka ditutup, setan sudah tidak mengganggu, kan aman, tidak ada gangguan, jalan sudah jelas ke surga. Ya kita gunakan ini dengan cara apa? Ya dengan cara-cara yang baik dan diridhoi oleh Allah. Termasuk salah satu yang bisa membuka pintu surga dengan cepat adalah dengan cara bersedekah. Artinya bagaimana? Bukan kita bersedekah menunggu bulan Ramadan, tapi bulan Ramadan ini ditambah frekuensinya. Ya, kalau misalnya bersedekah 5.000 di hari-hari biasa, bulan Ramadan ditambahlah. Bisa seminggu sekali, kalau bulan Ramadan bisa tiap hari. Insya Allah itu yang akan membawa kita nanti. Karena apa yang kita keluarkan tidak mungkin luput dari catatan amal baik kita. Yang kita keluarkan, apa yang kita sedekahkan, ini tidak mungkin meleset. Kalau kita nulis mungkin masih ada melesetnya, gitu. Tapi kalau sudah malaikat yang nyatat, itu pasti tidak mungkin meleset. Oleh sebab itu, mumpung kita masih diberikan sehat, ya, kita kan tidak tahu umur kita sampai kapan. Yang jelas itu kita mati. Cuman matinya kapan kita tidak tahu. Bisa Ramadan ini Ramadan terakhir bagi kita. Kita tinggal berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya umur yang panjang tapi yang taat kepadamu. Tolil umri bi taatillah, begitu. Minta umur yang panjang tapi yang sekiranya tetap taat kepada Allah. Sebagaimana yang kita minta ketika malam nisfu Sya'ban kemarin. Kita baca Yasin 3 kali. Salah satunya adalah minta dipanjangkan umur dan taat kepada Allah. Karena apa? Kalau kita ikut pada aturan, ini aman, Pak. Ya kita bepergian misalnya, tidak punya SIM, ada polisi, masih jauh nih sudah bingung, namanya sudah bersalah. Aduh, kok ono cekatan, kok ada polisi, ini terus apa ndak? Kalau terus ditangkap nanti saya, karena tidak punya SIM. Tapi kalau kita taat, namanya naik sepeda motor harus bawa SIM, STN harus ada, pakai helm, spion harus ada. Nah, kalau Indonesia kan terlalu banyak akal-akal nih. Dikasih spion dilepas, dikasih ban yang enak tambah kecil, bannya tambah dak enak. Kenal pot wis enak dinyaringkan. Akhirnya tonggo ya berbeken. Ini salahnya siapa? Salahnya sendiri. Oleh produsen sudah dibuat senyaman mungkin, di otak-atik, dimodifikasi, yang kurang begini, yang kurang begitu, kayak tidak percaya orang pabrik gitu. Ya itulah di Indonesia. Sehingga orang luar ketika datang ke Indonesia dia heran, kok ada motor model begini. Ya seperti Vespa ya. Kan di Indonesia yang model-model tuh. Oleh yang lain kan nggak ada. Dipanjangkan. Ada yang pakai roda 4. Ada yang pakai kelaras banyak, bawa botol-botol itu. Mau kemana mereka?
bagian dari seni. Dulu saya pernah main gitu, main motor, diginikan, tidak selesai. Seninya di mana? Ya di bengkel itu tadi seninya. Jalan, besoknya tidak enak lagi, pergi ke bengkel lagi, ini tidak enak, diganti. Pulang ke rumah, ada model begini, diganti lagi. Ya itu seninya, Pak. Ngotak-ngatik begitu, itu seninya. Akhirnya ketika sudah mencapai pada apa yang diinginkan, misalnya harus begini, dia akan bangga. Setelah bangga mau dibawa kemana kebanggaan ini? Beda, bisa begini, bisa begitu. Ya sementara lah itu. Ketika sudah bosan ya dibiarkan semua. Nah iya nggak kepake, nggak kehitung sudah berapa budget yang kita keluarkan, berapa waktu yang sudah kita pergunakan untuk begitu itu. Nah sementara usia kita ini semakin habis, semakin terkikis, semakin hari bukan semakin tua, bukan semakin muda tapi semakin tua. Dan masa berlaku kita ini sudah semakin menipis. Kita buat standar lah ikut pada Nabi 63 tahun. Kalau sekarang 40 kan sudah tinggal 23 tahun. Kita tidak tahu. Makanya ayo mumpung masih diberikan kesehatan, kita jaga kesehatan ini. Kalau orang kuno dulu kalau setahu saya makan nasi itu dulu nasinya dingin. Kalau sekarang kalau nggak panas nggak enak katanya, pakai pemanas. Nah, orang dulu itu awet-awet, giginya awet. Orang sekarang umur berapa sudah protol? Ya karena makanannya dicampur, bakso campur es. Ya panas campur dingin sudah. Gimana rasanya perut? Ya untung perut kita ini bukan buatan Jepang, Pak. Kalau perut kita buatan Jepang diisi sembarang. Bayangkan berbuka puasa, nasinya panas, minumnya es teh, seini, seitu sembarang jadi satu. Nah kalau motor kita yang buatan Jepang diisi bensin, air, diisi teh, diisi apa jalan kira-kira. Nah karena perut kita buatan Allah, ayo kita jaga. Diisi yang baik-baik, terutama yang halalan thayyiban. Ibaratnya begini, kalau dalam tubuh kita ini ada sesuatu yang kita makan yang tidak halal, berarti ada yang mutanajis. Kalau ada yang mutanajis kan harus dicuci, harus dibersihkan. Bagaimana cara yang bersihkan? Ya memperbanyak makanan yang halal, hilangkan makanan yang haram. Jadi harus kita jaga. Dari siapa kita mulai? Dari diri kita. Diri kita, kemudian kita ke lingkungan kita. Lingkungan kita adalah rumah tangga dulu. Setelah rumah tangga ini bisa kita kondisikan, baru kita menyebar. Karena dakwah yang paling baik itulah dakwah bilhal, menunjukkan bagaimana tingkah laku kita. Kita tidak usah berdakwah secara keras. Tinggal kita memberikan contoh yang baik, insya Allah itu akan lebih mengena. Sebagaimana Nabi, Nabi mengajarkan tidak usah gini, tidak. Tapi ketika waktunya minum ya duduk. Ketika waktunya makan ya pakai 3 jari. Nah, ini kalau Nabi pakai 3 jari, kalau kita 3 jari ya kurang ya. Minimal kan begini. Apalagi kalau di pondok makan pakai nampan, kalau pakai 3 jari ya luwe dewe, Pak. Yang lain begini kita kehabisan kapling kita nanti dimakan sama teman, lapar nanti. Nah itu kebersamaan. Nah begitu juga dengan hidup di masyarakat. Bagaimana kebersamaan ini berlangsung? Ya kita harus mengikuti ritme yang ada. Kalau masyarakat kita begini ya kita ikutilah begini. Kalau salah ya kita mundur. Bukan dengan ngeroeng sendiri, wah apa aja tak cocok begini, ya gak selesai masalahnya kalau begitu. Tapi kalau ketika kita duduk bersama, insya Allah akan mendapatkan solusi yang baik. Nah, kita kembali kepada kitab lagi. Artinya di sini kalau ada orang masuk tanpa izin ke rumah kita, kita boleh ambil tindakan.
Di riwayat yang lain dari Ibnu Hibban, fala diyatah lahu wala qisas. Tidak ada denda dan tidak ada kisos. Artinya kalau kita melakukan atau mencederai pada orang ini, kita tidak ada hukum yang bisa menuntut kepada kita. Karena kalau diat ini kan ada dendanya. Gigi 1 5 ekor onta, mata begitu juga. Kalau kita sampai memutuskan tangan, maka harus dibalas dengan tangan. Tapi karena dia ini masuknya tanpa izin, maka tidak ada hukuman yang harus kita terima. Karena dalam rangka apa? Membela diri lah, mengamankan. Malingnya ya sudah, biarkan. Kalau memang bisa kita pegang, ya pegang, serahkan kepada yang berwenang. Jangan kita hakimi sendiri, apalagi manggil tetangganya. Memanggil dalam artian kita bawa bersama-sama, bukan memanggil untuk kita gebuki. Kita bawa bersama-sama, kita serahkan kepada yang berwenang. Jadi sekali lagi, lam yakun alaika junahun, artinya tidak apa-apa bagimu jikalau memang engkau mau mencederainya. Di sini pakai redaksi fahadaftuhu bihasatin, dilempar pakai batu, kena ke matanya, biji matanya lepas. Nah, ini boleh kita ambil persamaan dengan mencederai dengan yang lain. Bisa pakai pukul atau apalah. Yang jelas kalau ada orang yang begitu, ini sudah timbul tanya apa tujuannya. Gak mungkin orang berniat baik itu masuk tanpa izin. Gak mungkin. Kalau orang yang berniat baik, pasti dia ucapkan salam. Wa anil Barra bin Azib, nan saking Barra bin Azib radhiyallahu anhu qala qada mutusi sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna hifdzal hawa'i tasadune wong kang jaga pekarangan bin nahari indal waktu siang ala ahliha iku wajib ing atase wong kang anduwene hawaid, wong kang anduwene pekarangan itu adi. Wa anna hifdzal masyiyah, lan satune joko al masyiyah hewan ternak billail waktu bengi ala ahliha iku wajib ing atase wong kang anduwene masyiyah. Wa anna ahlil masyiyah, lan ing atase lan satune ing atase wong kang anduwene hewan ternak mau ma asobat, ma ing barang asobat kang menimpa, asobat kang menimpa apa ma mau apa masyiyatahum hewan ternake ahlu billailin waktu bengi. Rawahu Ahmad wal arba'ah wa papat illa Tirmidzi kan Tirmidzi wa sahahu lan yakan ing hadis Ibnu Hibban wa fi isnadin untuk sanad hadis ikhtilafun utai terdapat perbedaan pendapat atau khilaf. Jadi hadis ini menunjukkan dari Barra bin Azib bahwasanya Nabi memberikan keputusan bahwasanya yang berhak menjaga pekarangannya sendiri itu adalah siapa yang memilikinya. Perkara dia tidak mampu untuk menjaga sendiri, menyuruh orang dengan membayar, itu tidak apa-apa. Artinya kita menyuruh orang tapi kita harus memberi ujroh. Ujroh itu apa? Ongkos dari lelahnya dia karena kita suruh. Ya seperti satpam. Tujuannya apa? Untuk menjaga keamanan. Maka satpam ini berhak untuk mendapatkan ujroh. Kita menjaga pekarangan orang lain, maka yang punya pekarangan inilah yang wajib untuk memberikan ujroh. Bukan dengan gratis. Tidak. Ya kalau memang mampu untuk menjaga sendiri, maka lebih baik dijaga sendiri. Itu pekarangan. Kemudian di waktu siang ataupun malam itu tetap yang berhak adalah yang punya. Kemudian wa anna hifdzal masyiyah billaili ala ahliha. Begitu juga ketika menjaga hewan ternak di waktu malam. Itu yang ahliha juga, orang yang memilikinya.
Jadi namanya memiliki, otomatis dia sudah berhak untuk menjaga. Jadi ketika ada orang yang mengganggu atas apa yang dia kerjakan, apa yang dia jaga, maka dia berhak untuk mengambil tindakan. Kalau sekiranya dia tidak mampu, maka harus mencari orang yang bisa dipercaya untuk menjaga. Nah, di sini karena kita sudah menyuruh orang, bahasa Maduranya bedepakon bedepakan. Jadi ketika kita menyuruh, kita harus memberikan ongkos jerih payahnya. Kita nyuruh orang bekerja misalnya untuk membersihkan halaman, ya kasihlah ujroh yang pantas. Kita ikut kebiasaannya gimana. Kalau di desa itu biasanya sepedukan, berarti setengah hari itu sekian. Itu kan ada ujrohnya. Ya kita ikuti itu. Jangan sampai kita nyuruh orang, kemudian orang itu tidak kita bayar, tidak kita beri ongkos. Kasihan, Pak. Kita berani menyuruh, otomatis bertanggung jawab untuk bisa memberikan ujrohnya, baik itu di waktu siang ataupun di waktu malam. Nah, kalau bisa dijaga sendiri, maka lebih baik dijaga sendiri. Dijaga sendiri, bagaimana sekiranya penjagaan ini bisa terlaksana aman. Kita pakai misalnya pakai apalah. Sekarang kan ada CCTV. Pakai CCTV, dikasih kamera di pojok-pojok rumahnya, bisa dikendalikan lewat HP, sekalipun dia pergi tetap bisa ngontrol. Nah, itu sebagian dari untuk menjaga keamanan. Karena sekarang sudah tidak ini lagi ya. Banyak cara yang digunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Ya contohnya seperti kotak amal yang di sini. Kadang orangnya pura-pura sholat, pura-pura ke masjid, pura-pura baik lah begitu. Tapi punya maksud yang tidak baik. Sehingga terjadi pencurian. Nah, dari itu zaman sekarang zamannya CCTV, ya kita pakai CCTV. Yang tujuannya itu tadi untuk menjaga keamanan. Nah, kemudian kalau kita bisa menjaga sendiri, ya tanpa CCTV atau bagaimanapun pakai cara kita, yang penting cara ini bisa membuat suasana yang nyaman. Bagaimana menjaga apa yang kita punya ini bisa terlaksana. Dikasih apa tah? Misalnya dikasih jebakan ini, dikasih itu. Ada bel yang kita ada orang masuk langsung bunyi assalamualaikum. Itu kita tahu loh siapa dia. Pasti kita kan akan begitu. Jadi tinggal bagaimana kita bisa menciptakan suasana yang kondusif. Wa nafidhal masyata bil laili ala ahliha. Begitu juga menjaga hewan ternak di waktu malam ala ahliha. Itu atas orang yang memiliki hewan ternak tersebut. Wa anna ala ahli al-masyata ma asabat masyatahum bil laili. Begitu juga dengan apa yang harus dia kerjakan ketika di waktu malam. Artinya siang dan malam ini harus tetap kita menjaga. Siang kita jaga, malam apalagi harus ekstra juga. Nah, kemudian ya jangan lupa memohon kepada Allah. Ya Allah, tolong selamatkan hewan ternak saya. Ya Allah, tolong selamatkan rumah saya. Minta penjagaan kepada Allah, karena sebaik-baiknya penjaga adalah Allah. Di samping kita berusaha lewat ini ikhtiar itu tadi, kita jangan sampai lupa selalu mohon kepada Allah. Mungkin pertemuan pada kali ini sampai di sini dulu. Wallahu a'lam bishawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'ma yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama bagi jalal musta'anik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya alima fis sudur akhrijna ya Allah minadh dhulumati ilan nur. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan shadiqan wa ilman nafi'a wa rizqan halalan wasi'a wa qalban khashi'an wa amalan salihan mutaqabbala wa shifaa min kulli da'in wa sanal khadim ya rabbal alamin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.